saya Utami. Saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman tingkat genetik. Saya Regina Pasyamanda. Saya akan menjelaskan tentang Saya Fauzia Samira. perubahan iklim. Fenomena perubahan iklim merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang keanekaragaman hayati. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Utami. Saya akan menjelaskan keanekaragaman tingkat genetik. Perkenalkan, nama saya Regina Pasyamanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesies atau jenis. Perkenalkan, nama saya Fauzia Samira. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman tingkat ekosistem dan sebaran keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Perkenalkan, nama saya Ijra Selamat Malau. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi sebaran faktor hidup dan keanekaragaman hayati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azlan Zain. Saya akan menjelaskan tentang keunikan hutan hujan tropis dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Perkenalkan, nama saya Putri Delta Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Nama saya Utami. Saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman tingkat genetik. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragam susunan gen. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Contohnya, perbedaan tipe rambut. Adanya orang yang berambut keriting, lurus, ikal, itu terjadi karena adanya keanekaragaman tingkat genetik. Salah satu contoh lainnya ada pada bunga mawar. Meski sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesies Rosa hybrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda. Hal ini karena susunan gen penyusun bunga mawar yang suatu dengan bunga mawar yang lain berbeda. Contoh lain juga terjadi pada lalat buah. Kalau kita perhatikan di gambar, meskipun sama-sama lalat buah, tapi mata lalat ini bisa berbeda. Lalat satunya berwarna putih, ini pun menunjukkan bahwa adanya keanekaragaman genetik. Sekian dari pembahasan saya tentang keanekaragaman tingkat genetik. Terima kasih. Saya Regina Pasyamanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman tingkat individu atau spesies. Keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik. Keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Lalu kenapa bisa terjadi keanekaragaman tingkat individu atau spesies? Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini ada pada Arekaceae atau palem-paleman. Kalau kita perhatikan secara sekilas, bentuk fisik tanaman ini mirip kan guys? Padahal semuanya merupakan jenis atau individu yang berbeda. Pohon aren misalnya, yang mempunyai nama latin Arenga pinnata, dan pohon yang nama latinnya Areca catechu. Selain itu, habitat pohon aren yang biasa tumbuh di pegunungan mempunyai daun yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh. Perbedaan habitat inilah yang menyebabkan setiap tanaman tadi memiliki ciri khusus dari tiap spesiesnya. Sekian dari pembahasan tentang keanekaragaman tingkat individu atau spesies. Saya Regina Pasyamanda. Saya Fauzia Samira ingin membahas tentang keanekaragaman tingkat ekosistem dan sebaran keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Sebelum kita mengetahui pembahasan tentang keanekaragaman tingkat ekosistem, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan yang saling memengaruhi antara komponen biotik atau makhluk hidup dengan komponen abiotik atau makhluk tidak hidup. Di atas keanekaragaman tingkat genetik dan spesies, jenis atau individu ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini artinya semua ekosistem memiliki keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya beberapa faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Berikut adalah contoh-contoh keanekaragaman tingkat ekosistem. 1. Ekosistem gurut, tundra, dan ekosistem laut.
Nah, dari tiap-tiap ekosistem di atas, semuanya memiliki perbedaan, baik dari jenis tanaman yang hidup di sana, hewan-hewan, serta lingkungan yang saling memengaruhi. Sekian dari pembahasan tentang keanekaragaman tingkat ekosistem dan sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ijra Seraturoito Malau. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup dan keanekaragaman hayati. Sebaran pada makhluk hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor geografi, faktor reproduksi, dan faktor endemisme. Faktor geografi sangat mempengaruhi sebaran makhluk hidup. Faktor reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu faktor zigotik dan faktor prezigotik. Yang ketiga, faktor endemis. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu keanekaragaman hewan di Indonesia, yaitu persebaran hewan di wilayah barat Indonesia. Yang kedua, persebaran hewan di wilayah timur Indonesia, dan yang ketiga, persebaran di zona peralihan Indonesia. Yang kedua, keanekaragaman tumbuhan di Indonesia, dan ketiga, keanekaragaman fungi dan mikroorganisme. Sekian dari saya tentang pembahasan faktor yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup dan keanekaragaman hayati. Terima kasih. Nama saya Muhammad Azlan Zain. Saya akan menjelaskan keunikan hutan hujan tropis Indonesia. Hutan hujan tropis adalah hutan di kawasan tropis yang menerima hujan sepanjang tahun. Luas totalnya hanya sekitar 6% dari permukaan bumi, namun memproduksi 40% dari oksigen di bumi. Hutan hujan tropis memiliki beberapa ciri spesifik. Di antaranya memiliki pohon tinggi berdaun lebat, curah hujan dan kelembaban yang tinggi, temperatur stabil, sinar matahari tidak dapat menjangkau dasar hutan, serta memiliki vegetasi tanaman yang berlapis. Tanamannya tumbuh membentuk strata A hingga E. Strata A atau emergen terdiri atas pohon dengan ketinggian lebih dari 30 meter dan berbatang lurus. Strata B atau kanopi terdiri dari pohon yang memiliki banyak cabang dan bersinggungan satu sama lain dan membentuk kanopi. Memiliki ketinggian berkisar hingga 20 hingga 30 meter. Pada strata C atau understory tersusun atas pohon dengan tajuk yang sangat rapat. Pada strata D atau shrub terdiri atas anak pohon, berbagai macam tanaman herbal, palem, dan paku-pakuan. Strata E atau ground berupa lapisan tanaman pendek yang berperan sebagai penutup lantai hutan seperti lumut, jamur, dan perdu. Pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia: 1. Manfaat di bidang pangan, manfaat di bidang sandang dan papan, dan manfaat di bidang pengobatan. Sekian dari penjelasan saya tentang keunikan hutan hujan tropis di Indonesia dan pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia. Sekian, terima kasih. Nama saya Putri Delpa Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. 1. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati yaitu A. Perubahan habitat. Perubahan habitat dalam suatu ekosistem dapat disebabkan karena faktor alam seperti B. Perubahan iklim. Fenomena perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati. C. Eksploitasi berlebihan. D. Kompetisi oleh spesies eksotik. E. Pencemaran. 2. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu A. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. B. Perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. C. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayat. Sekian dari pembahasan tentang ancaman dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Saya Putri Delpa Lestari